Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dalam dunia yang bising, dengan media sosial, dengan WA, pesan-pesan instan di grup kita, komentar yang mungkin saling bersautan, kadang kita lupa bahwa hikmat tidak selalu dinyatakan lewat kata-kata. Ada saatnya diam adalah bentuk tertinggi dari pengertian. Saya mau mengajak kita kembali membaca dari Amsal 17 ayat 27 dan 28. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Saudara, di dalam ayat yang ke-27 yang tadi kita baca, disebutkan bahwa orang yang bijak dan berpengertian adalah mereka yang tidak sembarangan berbicara, tidak langsung bereaksi, tidak langsung merespon, tidak cepat untuk menanggapi, tetapi mereka menimbang-nimbang kata-kata apa, perkataan apa yang mereka keluarkan, sampaikan dengan tenang. Berkepala dingin bukan hanya tentang emosi, tetapi berkepala dingin ini juga sikap yang sabar, sikap yang tidak reaktif dan tidak tergesa-gesa untuk menilai sesuatu. Kebijaksanaan bukan ditentukan dari seberapa banyak kita berbicara, tetapi dari seberapa dalam kita mengerti sebelum berbicara. Dan ayat 28 menyampaikan ironi yang menarik. Di sini dikatakan orang bodoh pun akan disangka bijak kalau ia diam. Artinya, diam itu bisa menyelamatkan dari mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan orang yang belum punya hikmat pun terlihat bijaksana. Saat apa? Saat dia tahu untuk menahan kata-katanya. Dan yang sebaliknya juga berlaku. Orang pintar pun bisa terlihat bodoh. Saat apa? Saat tidak mampu menahan lidahnya. Berbicara, berkata-kata dengan sembarangan tanpa mendengar atau mengerti terlebih dahulu. Dan dua ayat ini mengajak kita untuk merenungkan. Apakah kita adalah orang-orang yang mudah bereaksi, reaktif? Apakah kita terlalu cepat untuk ingin didengar, tapi lambat untuk mendengar? Tuhan mengajar kita untuk apa? Diam. Dan diam itu bukan berarti kalah. Kadang itu justru tanda kuasa roh yang mengendalikan diri setiap kita. Bayangkan ada dua alat ini. Yang pertama adalah termometer, di mana termometer hanya menunjukkan suhu di sekitarnya. Atau yang kedua adalah termostat, yang mengatur suhu ruangan. Termometer langsung naik saat panas dan langsung turun suhunya saat dingin. Tetapi termostat bisa mengatur suasana dengan tenang. Orang yang suka berbicara tanpa kendali sering seperti termometer yang reaktif, mengikuti apa yang ada di sekitarnya. Tapi orang yang tenang, orang yang memilih waktu untuk berbicara seperti termostat, bisa mengubah suasana menjadi lebih baik. Karena itu, saudara, hari ini mungkin saudara tergoda untuk merespon komentar yang menyinggung atau sedang dalam konflik-konflik kecil. Sebelum menjawab, tanyakan kepada diri kita, apakah kata-kataku akan membangun atau menghancurkan? Apakah diam justru lebih bijaksana saat ini? Mungkin yang dibutuhkan bukan debat, bukan adu argumen, bukan kata-kata, tetapi doa dalam hati dan tenang dalam kasih. Hari ini mari kita belajar
untuk menahan lidah kita. Karena hikmat tidak hanya terlihat di dalam apa yang kita ucapkan, tetapi juga dalam apa yang kita pilih untuk tidak ucapkan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana dalam berkata-kata. Tuhan, biarlah kami tidak cepat untuk berbicara. Kami tidak cepat berespon, bereaksi. Tapi kami boleh belajar untuk mendengarkan lebih banyak, mengerti lebih dalam, sehingga kami bisa berespon dengan tepat. Kami bisa berkata-kata dengan baik. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan. Kami mau belajar untuk berkata-kata dengan tepat. Inilah doa kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.